Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara kajian rutin yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari. Insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ustaz Syahrul Fatwa LC Hafidhahullah Ta'ala, yang pada kesempatan alhamdulillah beliau ada di samping saya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Baik, pemirsa Ahsan TV di mana-mana berada, insyaallah seperti biasa di sesi pertama akan ada materi yang akan disampaikan oleh Ustaz, yang insyaallah akan membahas 3 golongan yang mendapatkan 2 pahala. Kemudian di sesi kedua akan ada sesi interaktif. Silakan kepada para pemirsa yang ingin bertanya jawab kepada Ustaz langsung bisa menghubungi nomor 0813-1829-4352 atau bisa menghubungi atau melalui pesan singkat di 0813-14555557. Baik pemirsa Ahsan TV di mana-mana yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita kepada materi yang akan disampaikan oleh Ustaz. Fadhil masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin demikian Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT di pagi hari yang cerah ini kembali kita duduk bersama dalam rangka memahami agama kita yang lurus. Alhamdulillah, agama Islam yang kita cintai bersama, yaitu dalam rangka agar kita mendapatkan kebaikan, karena ketika kita belajar agama kita maka tentu Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, barang siapa yang Allah inginkan dia menjadi baik, ya, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Sehingga insya Allah kita semuanya yang menyaksikan acara ini, yang mengikuti kajian ini, termasuk orang-orang yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memahami agama Islam ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai hadis nomor 203. Maka kita langsung baca saja dengan pembahasan 3 golongan yang mendapatkan 2 pahala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, Hadatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana al-Muharibi qala hadatsana Salih bin Hay qala rajulun li Amirin asy-Sya'bi ya Aba Amr inna natahaddatsu indana anna ar-rajul idza ataqa umma waladihi thumma tazawwajaha kana karrakibi badanatah. Faqala Amir hadatsani Abu Burdah an abihi qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajran. Rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyyih wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falahu ajran. Wal abdul mamluk idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi
wa rajulun kanat indahu amatun yata'uha fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajran. Qala Amir a'tainakaha bi ghairi syai' wa qad kana yurkabu fi madunaha ila al-Madinah. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, telah mengabarkan pada kami Al-Muharibi, telah menceritakan pada kami Saleh bin Hay, dia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Amir Asy-Sya'bi, wahai Aba Amr, sungguhnya kita berbincang-bincang ya tentang seorang laki-laki apabila dia memerdekakan umma waladih, ya, mantan budak wanitanya, kemudian dia menikahinya, maka dia bagaikan orang yang menunggangi ontaknya. Maka Amir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Burda dari bapaknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, ya, tentang seorang laki-laki yang punya budak wanita, dikumpuli, kemudian dimerdekakan dan dinikahi. Rasul mengatakan tentang mereka, ada 3 golongan yang mereka akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah seorang dari kalangan ahli kitab yang beriman dengan nabinya, kemudian juga dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Falahu ajrani, maka orang semacam ini mendapatkan 2 pahala. Golongan kedua yang mendapatkan 2 pahala, wal abdul mamluku, seorang budak, apabila dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya, maka dia juga dapat 2 pahala. Karena dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya. Wa rajulun kanat indahu amatun. Kemudian yang ketiga, golongan ketiga yang mendapatkan 2 pahala, seorang laki-laki yang memiliki seorang budak wanita yang dia kumpuli, kemudian dia membagusi pendidikannya, mengajarkannya dan membagusi pengajarannya. Kemudian budak wanita ini dimerdekakan dan dia nikahi, ya, dan dia nikahi, maka dia mendapat 2 pahala. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan segala hikmahnya memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita begitu luas. Pahala yang begitu banyak bisa kita dapatkan dengan pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka rahmat Allah itu tidak sempit, pahala Allah itu tidak sedikit, tapi melimpah ruah kepada umatnya sebagai medan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Allah membukakan pintu pahala itu banyak dari berbagai macam jalan kebaikan. Tujuannya jelas agar para hamba berlomba-lomba dalam kebaikan yang ini diperintahkan oleh Allah, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Segeralah kalian untuk mengambil ampunan Rabb kalian, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, salah satu pintu pahala yang Allah siapkan, ada beberapa golongan yang dia akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. Tidak hanya 1 pahala, tapi langsung dapat 2 pahala sekaligus. Siapa saja? Yang pertama adalah seorang ahli kitab. Ahli kitab adalah kaum yang diberikan kitab. Maksudnya diturunkan kepada mereka kitab-kitab samawi, kitab suci yang turun dari langit, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kaum Yahudi dengan kitabnya Taurat, kaum Nasrani dengan kitabnya Injil. Apabila ada seorang laki-laki dari kalangan ahli kitab, dia beriman dengan nabinya. Yahudi dengan nabinya Nabi Musa, Nasrani dengan nabinya Nabi Isa. Dia beriman dengan nabinya. Wa amana Nabi Muhammad. Kemudian beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ahli kitab ini diutus pada zaman yang memang zaman datangnya Nabi Muhammad. Ya, sebelum datang Nabi Muhammad, dia sudah beriman dengan Nabi Musa, Nabi Isa.
Kemudian datang Nabi Muhammad, dia pun beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang semacam ini falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi syaratnya mendapatkan 2 pahala, beriman dengan nabinya, kemudian beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus, ya. Mendapatkan 2 pahala, jelas. Karena kewajiban kita ketika belum diutus Nabi Muhammad SAW adalah kita beriman dengan nabi yang ya kita yakini pada zaman kita, yaitu Nabi Musa atau Nabi Isa. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit, itu ada zaman yang disebut zaman fatrah. Fatrah itu kosong. Zaman kosong yang tidak ada diutusnya Nabi. Ya. Manusia yang hidup di zaman fatrah ini terbagi 2. Ada manusia yang sudah sampai dakwah, ya, sudah sampai ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, sudah sampai. Kemudian dia beriman, maka dia dihukumi mukmin, orang yang beriman. Walaupun tidak sampai dengan zamannya Nabi Muhammad. Ya. Keadaan kedua, manusia-manusia yang hidup di zaman fatrah, dia tidak beriman dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, sampai dakwah tentang ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dia tidak beriman. Maka orang yang semacam ini dihukumi orang yang telah kafir. Karena tidak beriman dengan Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi Ibrahim. Jadi zaman fatrah itu jangan dipikir tidak ada nabi, tidak ada rasul, maka manusianya dimaafin semua, diampuni dosa-dosanya walaupun tidak beriman. Tidak, ada yang sudah sampai dakwah. Kalau dia sudah sampai dakwah, sudah mendengar berita ya ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, maka dia beriman, dia dihukumi seorang mukmin. Tapi kalau tidak beriman padahal sudah sampai padanya berita tentang dakwahnya para nabi, maka orang semacam ini dihukumi orang yang kafir. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, belum pelajaran ya. Golongan kedua yang mendapat 2 pahala adalah seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Berarti dia menjalankan 2 kewajiban. Kewajiban pertama, dia sebagai hamba Allah, kemudian dia tunaikan hak Allah dengan beribadah, dengan sholat dan lain-lain. Kewajiban kedua, dia menunaikan hak tuannya, hak majikannya, maka dia bekerja di sisinya ya siang dan malam, membantu dan seterusnya. Golongan yang ketiga yang mendapatkan 2 pahala, yaitu seorang laki-laki yang memiliki budak wanita, kemudian budak wanita ini dikumpuli. Ya, laki-laki tidak halal mengumpuli seorang wanita kecuali dengan 2 jalan. Hanya 2 jalan saja. Jalan pertama, jalan pernikahan. Ya, kita menikahi wanita, kemudian boleh dikumpuli. Jalan kedua adalah kita punya budak wanita. Ingat, budak wanita, bukan pembantu. Kemudian dikumpuli, maka itu halal. Ya. Nah, setelah dikumpuli, dididik, diajarin, kemudian malah dimerdekakan. Dimerdekakan, ya. Setelah dimerdekakan, dia nikahi. Majikannya yang menikahi si budak wanita ini. Karena kalau statusnya merdeka, berarti dia bukan budak lagi. Ya. Kemudian diajari, dimerdekakan, dinikahi. Ya. Tentunya kalau ada anak dari hasil hubungan ini, maka si wanita ini yang mantan budak disebut ummu walad, ibu dari anak majikannya. Ya. Maka golongan inilah yang mendapatkan 2 pahala. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah keutamaan orang yang beriman dengan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kewajiban kita ketika mendengar Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul, ketika kita hidup di zaman itu, maka kita beriman dengan nabi yang saat itu diutus. Ketika kita hidup di zaman Nabi Ibrahim, diutus Nabi Ibrahim, maka kita beriman dengan Nabi Ibrahim. Ya, begitupun seterusnya. Dengan demikian, setelah Nabi Muhammad diutus, seharusnya manusia itu semuanya beriman dengan Nabi Muhammad.
Ya, jadi ketika Nabi Muhammad diutus, agama kan sudah tersebar. Ada yang beriman dengan Nabi Ibrahim, ada yang beriman dengan ajarannya Nabi Musa, ada yang beriman dengan ajaran Nabi Isa. Nah, dengan datangnya Nabi Muhammad, semuanya itu terhapus. Seharusnya beriman dengan satu Nabi saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tidak ada agama Yahudi, agama Nasrani, tidak ada. Karena dengan diutusnya Nabi setelahnya, maka menghapus ajaran-ajaran sebelumnya. Ya, karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Wallah la yu'minu bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun walam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabil jahim. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, demi Allah, tidaklah beriman seorang pun dari umat ini kepadaku, baik dia orang Yahudi, orang Nasrani, dia tidak beriman, siapapun dia, seorang pun siapapun dia, tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi kata Nabi, demi Allah, tidak ada seorang pun dari umat ini yang dia tidak beriman kepadaku, baik dia Yahudi atau Nasrani, dia nggak mau beriman dengan yang apa yang aku bawa, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ini menunjukkan Yahudi Nasrani ketika diutus Nabi Muhammad sudah datang, dia tidak boleh beriman dengan nabinya yang terdahulu, tapi harus beriman dengan Nabi Muhammad, masuk Islam. Maka orang yang semacam ini dapat 2 pahala. Ya. Golongan kedua yang mendapatkan 2 pahala adalah seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak hambanya. Ya. Dia mendapatkan pahala berlipat ganda karena dia menunaikan 2 kewajiban. Kewajiban kepada Allah sebagai hamba Allah, kewajiban kepada tuan majikannya sebagai budak. Begitulah hendaknya kita, ya. Siapapun kita adalah hamba Allah. Status kita adalah hamba Allah. Jangan sampai kita loyal dengan atasan, dengan majikan, dengan bos, tapi kita tidak loyal dengan Allah SWT. Ya, kita memiliki pemikiran karena bos saya yang menggaji saya, yang memberikan kehidupan pada saya, maka saya harus berbakti sama bos saya, sama atasan saya. Tapi tidak menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ini salah besar. Karena bagaimanapun juga atasan, manajer, bos, mereka juga hamba Allah. Betul dia yang menggaji kita, betul. Tapi siapa yang memberikan kemudahan kepada para majikan, para atasan ini untuk mendapatkan rezeki sehingga bisa mengangkat karyawan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan sampai kita melupakan hak yang lebih besar yang harus kita tunaikan. Hak Allah. Yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, yang mengatur kehidupan, yang meluangkan rezeki, melapangkan rezeki bagi kita, semuanya adalah Allah. Jadi ini sebagai peringatan bagi para karyawan, ya, bawahan, tukang, pembantu, jangan lupa hak Allah. Kerja boleh kerja, tapi sudah adzan berkumandang, sholat, tunaikan hak Allah. Ya, tidak peduli, misalkan di sebuah perusahaan diancam bagi yang melaksanakan sholat, maka hukumannya PHK, pemutusan hubungan kerja. Tidak peduli, karena yang kita utamakan adalah hak Allah. Yang dengan ini yang akan kita bawa menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia menunaikan hak tuannya, mawali, majikannya. Karena sebagai budak, yang namanya budak itu diatur oleh majikan. Tidak bebas sebagaimana orang yang statusnya merdeka. Ya. Maka golongan kedua ini pun dapat 2 pahala karena menunaikan 2 kewajiban. Golongan ketiga adalah seorang yang memiliki budak wanita, kemudian dikumpuli. Budak wanita itu boleh dikumpuli walaupun tidak dinikahi terlebih dahulu karena statusnya budak. Setelah dikumpuli, dia didik, dia bagusi pendidikannya, kemudian dia merdekakan sehingga si budak ini statusnya bukan budak lagi tapi sudah merdeka. Setelah dia statusnya merdeka, dinikahi lagi. Maka orang semacam ini pun mendapatkan 2 pahala. Pahala karena memerdekakan budak, pahala karena memperbagusi pendidikan kepada si budak, ya, sampai dinikahinya. Maka ini memberikan isyarat kepada kita bahwa berlomba-lombalah dalam kebaikan,
pintu kebaikan itu tidak hanya dari satu pintu, bisa berbagai macam pintu. Kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hadis ke-204. Hadatsana Muhammad bin al-Alla qala hadatsana Abu Usamah an Buraid bin Abdullah an Abi Burdata an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbih wa yuaddi ila sayyidih alladhi furida alaihi min at-ta'ah wan nasihah lahu ajran. Dari Abu Musa, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang budak yang memperbagusi ibadah kepada Rabb-nya dan menunaikan kewajiban kepada tuannya yang diwajibkan padanya berupa ketaatan dan nasihat, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Ya, hadis yang 204 ini menguatkan hadis sebelumnya, yaitu golongan kedua yang mendapat 2 pahala adalah seorang budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Ya. Jadi apabila seorang budak dia mampu melakukan ini, maka pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Dia memperbagusi ibadah kepada Rabb-nya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, betapapun kita beratnya bekerja, betapapun kita sibuknya bekerja, jangan lupa kepada Allah. Apa manfaatnya yang kita dapatkan dari gaji yang besar, kedudukan terhormat di mata manusia, ya kita dipilih sebagai leader, sebagai GM. GM itu apa? General Manager. Posisinya tinggi di mata masyarakat, pangkat sosial kita naik, ya. Tapi di mata Allah kita menjadi makhluk yang hina. Kenapa? Karena kita tidak beribadah. Di mata Allah yang mulia itu yang bertakwa, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Ya, tidak dilihat dengan kedudukan. Ya, kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dengan kedudukannya. Maka kalau kita hanya menunaikan kewajiban kepada atasan kita, perusahaan kita yang memilih kita sebagai manajer dan lain-lain, tapi kita tidak menunaikan hak Allah, bukan sebuah kemuliaan. Ya, bukan sebuah kemuliaan. Kemuliaan itu tidak diukur dengan status sosial, dengan pangkat yang kita miliki. Tidak. Tapi kemuliaan itu di mata Allah dengan ketakwaan. Kalau kemuliaan dilihat dari pangkat, kedudukan, jabatan, maka tentu Fir'aun menjadi orang yang mulia. Fir'aun posisinya apa jabatannya? Raja. Tentu Fir'aun jadi orang mulia karena posisinya raja. Kalau hari ini mungkin sebagai presiden, ya raja, mulia. Tapi di mata Allah Fir'aun tidak mulia. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Nabi Musa. Tidak membagusi ibadah kepada Allah. Tidak bermanfaat. Ya. Maka para pemimpin di negeri ini atau dimanapun berada, ketika kita berada di satu posisi yang mulia, yang bagus di mata manusia, Anda tidak bernilai apa-apa kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ke-206. Hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal abdu rajul ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Sami'tu haula minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsabu nabi sallallahu alaihi wasallam qala war rajulu fi mali abihi ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka seorang pemimpin, amir, presidenkah, rajakah, yang memimpin atas manusia, ra'in, dia juga seorang pemimpin. Maka dia akan ditanya tentang kepemimpinannya.
Seorang suami, dia adalah pemimpin di keluarganya, maka dia pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang budak, dia adalah pemimpin, menjaga harta tuannya, maka dia pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang istri, dia pun seorang pemimpin di rumahnya, di rumah suaminya, maka dia pun akan ditanya, diminta tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Ya. Ala, ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, hadis ini berbicara tentang tanggung jawab kita semua. Ternyata tanggung jawab itu bukan hanya tugas atasan, tugas para bos, tapi diri kita sendiri pun bertanggung jawab. Minimalnya kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Sudahkah taat pada Allah? Kalau kita sebagai suami, ayah, bapak, maka kita pun akan ditanya tentang kepemimpinan kita ketika di rumah. Istri pun tidak lepas dari tanggung jawab. Ibu, ya, dia sebagai ibu anak-anaknya, dia pun akan ditanya tentang bagaimana mengurusi anak, kepemimpinannya di rumah. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah, seluruh kalian adalah pemimpin. Tanggung jawab itu adalah satu tugas yang berat. Ya, mas'uliyah yang harus kita laksanakan dengan baik. Amanah yang harus ditunaikan. Akan tetapi tanggung jawab ini tentunya sesuai dengan posisi masing-masing. Apa posisi kita? Tanggung jawab yang besar adalah posisi sebagai imam, pemimpin manusia. Yang tentunya dia akan bertanggung jawab terhadap baik dan tidaknya rakyat yang dipimpin. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rakyat bisa menjalankan syariat Islam, menegakkan keadilan, berpegang dengan agama, kalau perlu jihad dan seterusnya. Ini pemimpin yang besar, yang tanggung jawabnya juga besar. Namun anehnya zaman sekarang, kepemimpinan itu jadi rebutan. Padahal tanggung jawabnya besar. Tapi kok banyak orang yang mau. Ya, dibuktikan dengan apa? Banyaknya orang yang nyalon. Ya, padahal tanggung jawabnya ini besar, tapi kok banyak yang mau nyalon dan lain-lain. Tidakkah dia lebih memikirkan tanggung jawab saya di hadapan Allah nanti bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian seorang suami, dia juga pemimpin di rumahnya. Bagaimana dia membimbing anak, membimbing istri. Ya, kalau istrinya lebih dari satu, berarti membimbing para istri. Ya. Bagaimana bertanggung jawab terhadap kepemimpinan di rumah sebagai ayah, memberikan tauladan dalam hal ibadah, dalam hal akhlak. Ini tanggung jawab suami. Dia juga pemimpin. Jadi suami itu jangan berpikiran bebas saja, itu kan istri yang ngajarin anak saya. Ya. Tidak, suami pun punya kewajiban untuk membimbing keluarganya. Kemudian adalah seorang budak. Dia juga diminta tanggung jawab apa? Menjaga harta tuannya. Ya, umumnya pelayan, pembantu diberikan amanah, nih saya kerja dulu ya, kamu kerjakan tugas ini di rumah, kerjakan ini itu. Ini kan amanah. Kalau tidak ada amanah yang dimiliki oleh seorang pelayan, pembantu, bisa jadi harta tuannya diambil. Merasa bebas di rumah, tidak diawasi, selesai kerja, ngepel, nyapu dan lain-lain, ada jam tangan bagus, diambil, bawa pulang. Besok apalagi dibawa. Nah, ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang istri di rumah. Dia pun bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bagaimana menyiapkan hidangan yang lezat bagi anak-anaknya. Bagaimana membuat situasi rumah menjadi kondusif. Ya, tugas-tugas rumah terselesaikan dengan baik. Minimal kalau pagi ada kopi yang keluar. Ya. Kalau tidak ada kopi, suaminya bibirnya maju 5 cm. Manyun gitu ya. Nah, ini kan tanggung jawab apa? Istri. Dia pun tanggung jawab. Jadi jangan merasa istri, saya kan punya imam saya suami. Tidak, dia pun tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Maka kita semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Minimal kalau tidak punya istri, bukan sebagai pembantu, ya, maka minimal Anda akan diminta tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Ya, diri kamu sendiri. Oh, kita akan diminta tanggung jawab terhadap diri kita. Diri kita ini ngapain aja di dunia? Apakah kita membinasakan diri kita, ataukah kita memerdekakan diri kita dari api neraka? Karena itu Rasulullah mengatakan, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia di setiap pagi dia apa? Fabai'un nafsah, ada yang menjual dirinya. Ya. Ada yang menjual dirinya, famu'tikuha aw mubikuha. Bisakah dia memerdekakan dirinya dari api neraka, atau bahkan dia membinasakan dirinya sendiri jatuh ke dalam api neraka. Jadi kalau kita bukan sebagai pemimpin negeri, bukan sebagai tuan majikan, bukan sebagai suami, bukan sebagai budak, kita pun bukan istri, minimal Anda tanggung jawab terhadap diri sendiri, famu'tikuha au mubikuha. Apakah kita mampu memerdekakan diri kita dari api neraka, atau bahkan kita malah menjatuhkan diri kita ke dalam neraka. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ke-206 ini, yang pertama adalah bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab. Setiap manusia memiliki tanggung jawab. Apakah posisi Anda sebagai karyawan, sebagai atasan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai budak, semua manusia memiliki tanggung jawab yang harus dia tunaikan, yang harus dia laporkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapkanlah laporan-laporan terbaik. Ya, kita sebagai suami, apa yang sudah kita lakukan untuk anak kita? Siapkan laporan terbaik. Kalau dalam urusan dunia, ketika atasan minta laporan, laporannya dibuat tidak beres, kita kena apa? Minimal kena semprot. Iya, kalau semprotnya uang itu enak ya. Kalau semprotannya ludah, kita akan kena cipratannya, dimarahin dan seterusnya. Nah, bagaimana lagi kalau nanti kita diminta laporan pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin? Kalau laporan dunia bisa dimanipulasi, betul? Ya, dibuat baik, dibuat indah, bahkan sekarang sudah ada jasa-jasa orang yang bisa bikin laporan. Ya, swasta-swasta memberikan bagaimana bimbingan membuat sebuah laporan yang baik. Tapi kalau di hadapan Allah tidak ada lagi yang bisa manipulasi. Tidak ada bisa kita tulis kedustaan di dalamnya, tidak ada. Maka siap-siaplah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan seorang pemimpin yang adil, amanah, karena dia telah menunaikan kewajibannya. Maka dia akan selamat, karena pemimpin yang tidak amanah dia akan binasa. Kemudian hadis ini juga menunjukkan pada kita tanggung jawab seorang suami ketika sudah berkeluarga. Jadi kalau sekarang masih bujang, rasanya bebas-bebas saja. Mau makan sendiri, nggak ngajak istri, boleh. Ya, karena masih bujang. Tapi kalau sudah berkeluarga, makan sendiri, istrinya nggak dikasih makan, dosa tidak? Dosa, itulah. Jadi kalau sudah menyandang status suami, punya tanggung jawab kepada keluarga. Jangan sampai sudah menyandang status suami, tapi tidak tanggung jawab kepada keluarga. Ini dosa besar. Ya, maka para bujang yang ingin menjadi para suami, siapkan ilmunya dari sekarang. Ya, mumpung masih ada waktu 1 bulan ke depan gitu kan, sebelum berubah status dari bujangan ke suami. Ya, maka siapkan ilmunya dari sekarang, mempersiapkan tanggung jawab kita. Ya, ketika kita menjadi seorang ayah, seorang bapak, membimbing istri. Ya, karena kalau pengantin baru mungkin istri, belum ada anak. Ya, tapi itu pun tanggung jawab. Begitupun hadis ini menunjukkan pada kita tanggung jawab seorang istri. Para gadis sekarang mungkin belum ada beban apa-apa, keluar, ya, merasa bebas. Tapi nanti ketika sudah berkeluarga, kita punya tanggung jawab. Bagaimana menjaga harta suami? Ini kan tanggung jawab kita sebagai istri. Harta suami ya tidak disia-siakan, dihamburkan. Bagaimana kita menjaga kehormatan ketika suami tidak ada? Ini tanggung jawab istri, akan ditanya nanti. Ya, kalau seorang istri nakal, suka jalan-jalan,
ya lewat media sosial ketika suaminya tidak ada, tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, maka para istri bersiap-siaplah menerima atau melaporkan yang terbaik di hadapan Allah SWT. Juga hadis ini menunjukkan bahwa seorang budak juga hendaknya menjaga amanah yang diberikan tuannya, majikannya, dengan menjaga harta tuannya, dan seorang budak pun akan ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Baik, sampai di sini 3 hadis yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini, insyaallah bermanfaat bagi diri kami dan juga kaum muslimin seluruhnya, sehingga merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Allah a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah, pemirsa Hasan TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama sudah saksikan pemaparan materi yang disampaikan Ustaz. Kita masuk ke sesi kedua insyaallah, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Silakan kami mengundang Anda untuk bertanya langsung di nomor telepon 081318294352 atau bisa melalui pesan singkat atau WhatsApp di 081314455557. Baik pemirsa, sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita simak jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Hasan TV di dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz di nomor telepon 081318294352 atau bisa melalui pesan singkat di 081314455557. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Kita bacakan terlebih dahulu Ustadz yang melalui pesan singkat. Bismillah, dari hamba Allah. Afwan Ustadz, di luar tema, saya seorang dosen di salah satu kampus. Saat mereka pelaporan mengajar di akhir bulan, saya disuruh membuat laporan rekayasa untuk pencairan gaji bulan depan. Saya tidak mau, tetapi pihak kampus mengatakan buat saja agar tidak kena audit nantinya. Apakah yang harus saya lakukan jika gaji itu sudah masuk ke rekening saya? Tapi saya juga membutuhkan atau kekurangan untuk uang untuk istri dan anak-anak. Jazakallahu khairan Ustaz, mohon penjelasannya. Baik, jadi pertanyaannya, ada seorang dosen disuruh buat laporan karena berhubungan dengan gaji di instansinya. Laporan itu dalam bentuk apa maksudnya? Dia menerima gaji, karena memang hak seorang dosen ketika sudah mengajar dia berhak dapat gaji. Merekayasa laporan maksudnya untuk apa? Misalkan kita harusnya mengajar 10 jam tapi ditulis 20 jam supaya gajinya itu lebih besar, maka ini tidak boleh. Ya, ini termasuk membuat laporan palsu, ya. Dan perbuatan laporan palsu itu disebut dengan qauluzur. Ya, termasuk dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW, qauluzur. Qauluzur itu apa? Ucapan palsu. Dalam hal ini masuk dalam tulisan palsu juga masuk. Ya, ucapan, ya, masuk pula tulisan. Kalau ucapan palsu kita lapor dengan mulut bohong dilarang, termasuk dosa besar, apalagi membuat laporan tertulis tapi palsu. Ya, karena laporan tertulis itu lebih kekal, ya, lebih disimpan dan sebagainya. Maka kita tidak boleh membuat laporan-laporan palsu. Apalagi berhubungan dengan anggaran, bisa dinaikkan, di mark up supaya dapat cair, ya, atau jam ngajar kita ditulis sekian jam tapi padahal kita cuma 2 jam di situ, ya, supaya sesuai dengan insentif yang didapat. Ini tidak boleh. Bahkan ada dosen-dosen itu hanya numpang nama, namanya itu dicatut. Ya, ada lembaga-lembaga yang dia biasanya kekurangan dosen. Ada orang statusnya dosen, ijazahnya dipinjam, sehingga nama si dosen ini masuk dalam sistem. Ya, sistem, kalau dalam sistem pendidikan ada disebut dapodik, ya, data peserta didik, ya, guru-gurunya juga masuk di situ sistem. Nah, si dosen ini karena supaya universitas itu tetap boleh berjalan, itu kan harus mencantumkan minimal punya dosen sekian. Ya. Akhirnya membuat laporan palsu.
yang pada hakikatnya si dosen itu nggak ngajar di situ, cuma namanya masuk. Nah, karena namanya masuk, tentunya dapat tunjangan dari negara, tunjangan gaji. Ya, sehingga si dosen ini walaupun tidak ngajar suruh buat laporan, padahal dia tidak ngajar, dan ini tidak boleh. Bagaimana kalau gajinya sudah masuk ke rekening saya dan saya pun butuh untuk keluarga? Kalau sudah terjadi, yang sudah terjadi misalkan bertanya kan baru hari ini nih kita nanya, padahal itu kasus sudah berjalan 1 tahun. Yang sudah terjadi sudah. Taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu atas kejahilan kita. Yang besok bulan apa berarti? Sekarang Februari, bulan Maret jangan dipenuhi lagi, karena kita sudah tahu sekarang. Ya, membuat laporan palsu itu termasuk dosa besar. Yang bulan depan dan seterusnya kita tidak penuhi. Ya, kita cari pekerjaan yang lain. Ya, mengundurkan diri ataupun harus dipecat, kita tarik ijazah kita sehingga nama kita tidak masuk lagi dalam sistem pendidikan dan negara tidak lagi mencairkan. Itu yang kita cari. Kita cari pekerjaan lain yang halal walaupun sedikit. Jadi jangan beralasan saya juga kekurangan, butuh memberi makan pada anak dan istri. Sekarang kalau alasannya begitu, saya tanya sekarang, boleh nggak kita jadi pelacur dengan alasan ekonomi? Kan sama-sama dosa besar. Zina dosa besar, laporan palsu dosa besar. Sekarang orang-orang yang berzina alasannya apa? Saya jadi kupu-kupu malam ketika ditanya, ekonomi Pak, pandemi, ya. Nggak bisa beralasan kekurangan ekonomi kemudian kita menerjang keharaman Allah. Alasan tidak punya uang, merampok, boleh? Maling, mencuri, boleh? Tidak boleh. Jadi sungguh sangat disayangkan iman kita jual hanya karena masalah ekonomi. Saya juga butuh menafkahi anak istri. Ini alasan yang salah. Menafkahi anak istri itu dengan jalan yang halal, bukan jalan yang haram. Jadi tidak boleh kita beralasan tuntutan ekonomi akhirnya kita maling. Boleh? Gak boleh. Maling itu kan dosa besar. Mencuri sama, persaksian palsu juga dosa besar. Sehingga tidak boleh kita mendapatkan rezeki dari cara yang haram. Allah a'lam. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Barakallahu fi atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa Asan TV. Dari Abdullah Jakarta, Ustaz. Ini masih tentang istri, Ustaz. Bagaimana menasihati istri, namun jika dinasihati dia malah mukanya ketus dan cemberut, kadang-kadang malah bete. Padahal kesalahannya adalah masih suka berbohong lisannya kepada Allah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Lisannya kepada orang lain. Baik. Bagaimana sikap terbaik ketika menghadapi istri yang jika dinasihati mukanya bete, apalagi cemberut, ya? Tidak senang ketika dinasihati, karena kesalahan istri itu suka berbohong kepada orang lain. Ya, perlu diketahui para suami, istri itu kan diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan tulang yang bengkok. Ya, dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok ini jika dibiarkan tidak kita kasih nasihat, maka dia tetap bengkok. Akan tetapi kalau diberi nasihat dengan cara yang kasar, maka yang bengkok itu akan patah. Kalau sudah patah, akan sulit diperbaiki. Karena wanita itu bagaikan botol-botol kaca, gelas-gelas kaca. Ketika kita bawa, dia pun membawanya harus hati-hati. Itulah istri. Jadi para suami yang punya istri, ibaratkan istri Anda itu sebagai botol kaca. Bagaimana kita membawanya? Hati-hati. Kalau sudah jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping, maka akan sulit dijadikan lagi sebagai botol kaca. Kecuali Anda perusahaan pengolah limbah. Ya, beling-beling yang sudah hancur jadi gelas lagi bisa. Tapi kalau manusia biasa, nggak punya alat, beling yang sudah hancur, itulah istri. Maka jangan dikerasi, jangan dengan cara yang keras ketika menasihati. Jangan pula dibiarkan, karena dia akan tetap bengkok. Dan selayaknya para istri ketika diberi nasihat oleh suami, mendengar. Ya, tidak dengan muka bete, muka apalagi.
mupeng, bukan mupeng ya. Ketus, bibirnya maju 5 cm. Ya, ini sikap yang tidak baik kepada suami. Karena sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan suami ketika dia memandangnya. Nah, Allah. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawaban atau penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, sudah ada masuk penelpon? Ya, silakan. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Dari mana? Dari siapa? Mohon maaf Pak, itu volume. Dari Iya, volume televisinya tolong dikecilkan. Terima dari audio telepon saja Pak. Mohon maaf. Ya. Ya. Terputus ya. Mohon maaf, nanti kalau pemirsa untuk menelpon silakan dikecilkan atau dimatikan audio televisinya supaya tidak feedback. Ada masuk lagi? Coba ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus lagi sepertinya. Ya baik Ustaz. Sambil menunggu telepon berikutnya, kita bacakan dari pertanyaan dari Alfian di Cibubur, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa sikap kita jika mendapati seorang pemimpin Islam namun hak-hak Allah tidak dilaksanakan? Jazakallahu khair Ustaz. Ya, dari saudara kami Wa Alfian. Ya, aki apa kakek ya? Aki ya, karena cucunya baru 1. Kalau cucunya 2 baru aki-aki. Baik. Beliau bertanya bagaimana bila kita mendapati pemimpin Islam tidak menunaikan hak Allah SWT. Ini pertanyaan sangat umum sekali. Tidak menunaikan hak Allah, apa maksudnya? Ya, jangan kita membuat satu kalimat yang seolah-olah dia itu nggak melaksanakan sama sekali hak Islam. Padahal ada satu hal yang dia lakukan dari ibadah kepada Rabb-nya. Kalau kita katakan tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kan seolah-olah syahadat saja tidak. Seolah-olah salat saja tidak, ya. Ini. Jadi perlu diperjelas pertanyaannya, misalkan dia tidak salat, nah itu baru. Karena kalau kita katakan tidak melaksanakan hak Islam berarti menihilkan, meniadakan amalan-amalan baik dia yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah misalkan pemimpin tidak salat. Ya misalkan ya tidak sholat sekalipun seumur hidup dia tidak sholat, maka jelas pemimpin semacam ini adalah pemimpin yang kafir. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dengan menasehatinya, kemudian membimbingnya sehingga menjadi pemimpin yang baik. Dan dalam bab ini ada pembahasan khusus bagaimana muamalah pergaulan kita kepada pemimpin. Bukan seorang ulama Abdussalam bin Barjas, Syekh Abdussalam bin Barjas, ya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya dan memberikan tempat terbaik, ya pahala yang besar kepada beliau. Beliau mengarang sebuah kitab Muamalatul Hukam fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Muamalatul Hukam, bagaimana bermuamalah kepada hukam, para pemimpin menurut pandangan Alkitab dan Sunnah. Nah, Allah. Baik, jazakallahu Ustaz, masih akan kita bacakan mungkin 1 atau 2 pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum, dari hamba Allah di Cikarang. Ustaz, apakah salah saya jika tidak mengikuti pengajian berjanji? Karena suami ingin saya mendidik anak di rumah. Dan saya mau bertanya, apakah itu berjanji? Ya, baik. Apakah salah ketika saya tidak mengikuti pengajian berjanji? Berjanji adalah sebuah kitab ya yang ditulis oleh Imam Al-Busiri
ya, yang biasa dikaji oleh sebagian masyarakat kita menjadi kitab yang fenomenal, bahkan menjadi kitab yang wajib dibaca ketika acara-acara tertentu seperti pada bulan Rabiul Awal. Dalam kitab ini terdapat unsur-unsur kesyirikan yang tidak boleh kita baca dan tidak boleh kita amalkan. Membacanya, mengamalkannya termasuk perkara yang mungkar. Maka ketika kita tidak ikut ngaji, ini sebuah kebaikan, sebuah pahala. Bahkan kita mendidik anak kita dengan pendidikan yang benar. Ya, jadi dalam membaca buku, pilihlah buku-buku yang aman, yang tidak mengajarkan kesyirikan, tidak mengajarkan perkara baru dalam agama, tidak mengajarkan perkara dosa. Maka dengan itu, ya kita pilih buku-buku yang baik. Syekh Abu Ubaidah Masyhur bin Salman, beliau punya 2 kitab, 2 jilid yang berjudul Kutubun Hadzara Minha Al-Ulama. Ya, judulnya apa? Kutubun Hadzara Minha Al-Ulama. Kitab-kitab yang diperingati oleh para ulama tentang bahayanya. Ya, jadi sampai ada seorang ulama mengarang buku, kumpulan buku-buku yang diperingatkan oleh para ulama tentang bahayanya, yang tidak boleh dibaca, di antara kitab yang disebutkan yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Masih kita tunggu penelpon berikutnya. Tadi sudah masuk. Ya, pertanyaan terakhir insya Allah ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa dan di mana Bapak? Dari Joko di Jambi. Masya Allah. Silakan Pak Joko. Ya. Disampaikan. Mohon bertanya Ustaz. Baik. Terkait keutamaan sholat berjamaah di masjid. Di sekitar rumah saya kan ada masjid dan musola. Tetapi yang di musola dekat rumah saya itu sangat sepi sekali jamaahnya. Kadang malah cuman sendirian, mau sholat berjamaah malah nggak ada makmum. Nah, saya lebih utama sholat yang sepi tadi dekat rumah atau yang agak jauh tapi ramai jamaahnya. Itu yang pertama. Satu lagi boleh Ustaz? Baik. Ya. Silakan Pak Joko. Iya, silakan. Kalau istri saya kan itu lebih utama sholat berjamaah di musola atau di rumah tapi sendirian Ustaz. Baik. Ya. Itu aja. Di rumahnya di musola ya. Sepi kan? Iya, kalau di musola itu kadang cuman 2 orang. Iya. Kadang malah nggak ada makmumnya sama sekali gitu. Baik Pak Joko, nanti tolong disimak jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, dari saudara kami Pak Joko, beliau bertanya, di lingkungan saya ada musola kecil, namun jamaahnya sedikit bahkan tidak ada. Sementara di masjid yang agak jauhan, jamaahnya banyak. Mana yang lebih utama bagi seorang laki-laki ketika dia ingin sholat berjamaah? Tentu sholat berjamaah dengan jumlah makmum yang lebih banyak, ini tentu lebih utama. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa semakin berjamaah itu banyak, maka akan semakin besar pahalanya. Ya, karena itu ketika kita mendapati sebuah masjid yang jamaahnya makmur, sholatlah bersama mereka, karena akan lebih besar pahalanya ketika kita berjamaah di tempat masjid tersebut. Ya. Yang kedua, bagi seorang wanita atau istri, mana yang lebih utama antara sholat di musola yang sepi ini, kadang ada jamaah satu, kadang tidak ada, atau dia lebih baik sholat di rumah? Jawabannya adalah hadis Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian melarang istri-istri kalian, budak-budak, ya, anak-anak wanita keturunan Bani Adam, jangan kalian melarang para wanita untuk berangkat ke masjid. Akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi Nabi mengatakan rumah mereka itu lebih baik daripada di masjid. Ini menunjukkan bahwa yang afdol bagi seorang wanita adalah sholat di rumahnya. Semakin dia tertutup sholatnya di dalam kamar, maka itu lebih afdol. Juga berdasarkan hadis yang lain, daripada dia keluar. Tapi kita tidak boleh mencegah, melarang istri kalau ingin sholat di musola, ingin sholat di masjid. Tidak boleh kita larang. Ya,
Namun kita peringatkan, kita beritahu bahwa yang lebih afdal bagi wanita adalah sholat di rumah. Ya. Kalau alasannya di masjid saya dapat jamaah, kalau di rumah sendirian, tetap di rumah lebih baik walaupun di masjid berjamaah. Karena Nabi mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah-rumah mereka lebih baik. Wanita jika dapat jamaah di masjid dia 27 derajat, kalau dia sholat sendirian di rumah maka pahalanya lebih dari 27 derajat. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Terima kasih kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah berinteraksi dengan kami. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang hari ini disampaikan oleh Ustaz, baik materi ataupun penjelasan dari pertanyaan, menjadikan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, bisa kita aplikasikan. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah 60 menit kita membersamai Anda dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadikan kebaikan bagi kita semuanya yang insya Allah dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kru dan segenap yang bertugas memohonkan maaf jika dalam menyampaikan masih banyak kekurangan. Kami mohon donasi Anda dari untuk Ahsan TV. Mudah-mudahan dakwah ini insya Allah dakwah hak, kita harus dukung. Silakan Anda bisa berdonasi ke nomor rekening selalu tertera di layar kaca Anda. Kami dari kru dan petugas yang bertugas menyampaikan semoga kita sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi ini, karena masa pandemi ini masih belum berakhir. Tetap jaga protokol kesehatan, insyaallah Allah akan menjaga kita semuanya. Kita tutup dengan kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.